Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mulyariska SPD MED, merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau bisa disingkat PG PAUD di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Pengalaman pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Syah Kuala pada tahun 2013. Selanjutnya, saya menyelesaikan studi S2 saya di jurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia pada tahun 2017. Dan pada tahun 2019, saya diangkat menjadi salah satu dosen tetap PNS di Prodi PG PAUD Universitas Syah Kuala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran inovatif untuk anak usia dini. Nah, mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PG PAUD semester 3 dengan kode mata kuliah SECE 2017 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah strategi pembelajaran inovatif untuk anak usia dini diajarkan menggunakan sistem team teaching yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Siti Mulyariska SPD MED, dan juga Ibu Gracia SPD MED. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing, yaitu untuk ujian tengah semester dan juga untuk ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan juga tim pengendali mutu akademik Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengajaran dan pembelajaran anak usia dini, termasuk di dalamnya pendekatan berbasis permainan, pembelajaran berpusat pada anak, dan pengakuan akan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, kemudian CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang merangsang kreativitas dan imajinasi anak usia dini, seperti kegiatan seni, permainan peran, atau eksplorasi alam. Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini terdiri atas teori belajar di PAUD, macam-macam model pembelajaran di PAUD, metode pembelajaran based learning dan problem based learning beserta implementasinya, kooperatif learning dan implementasinya. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas tentang variasi mengajar di PAUD, scientific approach atau inquiry approach, juga metode pembelajaran bagi anak usia dini, beserta pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan aspek perkembangan anak. Nah, pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibekali teknik untuk yang pertama menganalisis permasalahan yang ada dalam suatu kasus lapangan yang telah didokumentasikan baik melalui foto maupun melalui video. Nah, yang kedua, mahasiswa menyusun pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan aspek perkembangan sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Syah Kuala, serta melalui presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung juga oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif seperti Quizizz ataupun Wordwall, dan juga Canva sebagai media pendukungnya. Nah, sumber belajar yang digunakan untuk menunjang
proses perkuliahan strategi pembelajaran inovatif ini diantaranya adalah artikel penelitian terkini, model, dan juga buku ajar yang dikembangkan oleh saya sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran inovatif. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Kemudian pada proses perkuliahannya, mata kuliah ini disampaikan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Tentunya pembelajaran yang digunakan ini mengacu pada pendekatan student centered learning dengan model dan metode pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah model cooperative learning, metode problem based learning, dan juga case method. Kemudian untuk bentuk pembelajaran yang digunakan diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkuliahan yang menarik dan dapat melibatkan mahasiswa secara langsung dalam perkuliahan sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman dalam proses perkuliahan ini dan tentunya dapat berpengaruh dan berdampak pada tingkat pemahaman konsep mereka terkait dengan materi strategi pembelajaran inovatif anak usia dini. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas kelompok, dan tugas case method sesuai dengan RPS. Kemudian asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan juga UAS. Kemudian nilai akhir yang didapatkan oleh mahasiswa mengacu kepada ketentuan standar dari Universitas Syah Kuala, di mana dari nilai 87 hingga 100 ini akan mendapatkan nilai A dengan kategori sangat baik, 78 hingga 86 mendapatkan nilai AB atau dengan kategori baik, dan seterusnya sampai kategori gagal. Berikut ini adalah rubrik penilaian secara rinci yang saya gunakan dalam proses penilaian mata kuliah strategi pembelajaran inovatif untuk anak usia dini. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran inovatif untuk anak usia dini dengan materi pertemuan 9, yakni metode pembelajaran bagi anak usia dini. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, senang saya melihat wajah-wajah kalian berseri-seri pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, baiknya kita mengawali dulu dengan kegiatan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah bagi kita untuk masa yang akan datang. Kita mulai. Minggu lalu kita sudah membahas tentang media pembelajaran, ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Jadi ada perantara menyampaikan pesan. Ya, nah, perantara untuk menyampaikan pesan dari Dari ya, dari Nah, siapa yang berfungsi sebagai pengirim di sini? Guru. Dan penerimanya siapa? Siswa. Nah, kemudian dalam media dalam penyampaian informasi dari guru kepada peserta didik, tadi kan kita membutuhkan media. Dan media ini tentunya ada dalam proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran. Pembelajaran itu kira-kira apa ya pengertiannya? Ini saya lagi brainstorming ya. Kita hari ini ngapain? Belajar pembelajaran. Apa kira-kira makna dari pembelajaran? Ada yang tahu ya? Coba jawab satu orang. interaksi. Boleh, silakan dulu kalau mau coba. Pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan pendidik. Proses interaksi antara peserta didik Dengan pendidik. dengan pendidik atau sebaliknya proses interaksi antara
pembelajaran yang baik. Jadi kalau pembelajaran itu sudah ada, ya tadi kan ada yang dikatakan cara, ya tentunya cara ini berhubungan dengan teknik, ya kan, ataupun metode. Pernah dengar? Ya. Jadi karena cara itu berkaitan sekali dengan metode pembelajaran, maka hari ini kita akan mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi hari ini. Yang kita masuk, yang kita bahas adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran sendiri itu adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi yang tertentu. Baik teman-teman, di sini ada pengertian dari metode ya di slide. Kalau dari bahasa Inggrisnya ya, metode sendiri itu pengertiannya adalah way of achieving something. Maknanya apa? Way itu cara untuk mencapai sesuatu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita membutuhkan metode. Menurut Joyce and Well di sini ya, boleh dilihat di slide di atas, terdapat 150 metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Pada hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi ya tentang metode-metode pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam satuan pendidikan anak usia dini. Ya, jadi 150. Tenang aja, saya nggak minta kalian untuk mengingat 150 ya, tapi akan kita batasi. Untuk hari ini hanya akan kita bahas 4 metode pembelajaran dulu. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan metode yang lainnya. Ya. Jadi teman-teman, di sini saya akan meminta kalian untuk membentuk satu kelompok, ya, terdiri dari 5 orang mahasiswa, ya. Jadi ada yang disebut dengan kelompok asal ataupun home group, kemudian ada kelompok expert ataupun kelompok ahli. Jadi expertnya itu nanti akan saya bagikan ke dalam 4 hal. Expert bagian apa? Expert bagian metode yang akan kita bahas nanti. Metodenya ada metode karya wisata, ada metode bercerita, ada metode bercakap-cakap, dan ada metode demonstrasi. Jadi 4 metode ini akan kita bahas secara berkelompok. Nah, ya di sini sudah saya siapkan kelompoknya. Ada kelompok asli, ya, kelompok asli sebentar ya. Kelompok asli terdiri dari 5 anggota. Kemudian nanti ada kelompok expert juga yang terdiri dari 5 anggota. Silakan dilihat di kertas ini ya, sudah saya bagikan. Ya. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah saya tentukan di kertas. Ya. Duduk dalam kelompok expert. Lalu nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman dan kembali lagi ke kelompok asal untuk kalian bincangkan apa yang kalian diskusikan atau dapatkan dari kelompok expert. Tentunya expertnya kan berbeda-beda tadi. Nah, sampaikanlah kepada teman yang tidak membahas tentang ekspektasi tadi, ya, expert yang lain. Jadi saling bertukar dan kalian saya minta untuk setelah diskusi membuat sebuah PowerPoint dan presentasikan hasil diskusi kalian. Cukup 1 orang per kelompok ya untuk mengumpulkan semua informasi yang sudah diberikan oleh teman. Kelompok terbaik nantinya akan saya berikan nilai tambahan di akhir perkuliahan kita, juga akan mendapatkan hadiah dari saya berupa coklat. Ya teman-teman, silakan duduk per kelompok. Bahannya juga kalian saya rasa ada yang sudah mengakses e-learning. Sudah ya. Dan bahannya bisa kalian akses juga di e-learning untuk kalian baca-baca dan silakan dikerjakan ya, silakan didiskusikan bersama teman-teman kelompok. Setelah didiskusikan, saling tukar pikiran, apa yang didapatkan tadi? Kami dapat di sini apakah metode bercerita itu. Nah, metode bercerita ada satu pemberian pengalaman
bercerita kepada anak. Jadi seorang guru itu harus memberikan pengalaman bercerita sehingga ceritanya itu harus menarik, sehingga menarik perhatian si anak. Dan intonasi si guru tersebut pun tidak boleh monoton. Seperti itu. Dan juga ada teknik-teknik dalam bercerita. Bicara tentang penilaian ya, setiap metode itu pasti ada tahapan penilaiannya ya. Karena tujuan pembelajaran itu kan kita bisa lihat dari melalui tahap evaluasi ya, tentu tahapan penilaian. Kalau dalam metode bercerita sendiri kira-kira penilaiannya gimana? Nah, pemahaman anak, saya kan guru dan menceritakan. Guru tanya apa pesan yang dapat diambil dari Posisinya sekarang itu berarti setelah bercerita, berarti posisi penilaian itu bisa terletak di akhir atau di awal dalam kegiatan pembelajaran kan. Saat kita bercerita kan bisa ya kita tanya-tanya gitu kan, mereka sudah paham atau belum. Teman-teman ya, jadi yang lainnya pasti ada juga kan tadi ikut diskusi ya. Jadi persiapkan untuk kembali ke kelompok asal ya, bawa materi kalian karena kalian sudah menjadi expert dalam sekarang kalian bisa berkumpul lagi ke kelompok asal dan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok yang saat ini karena kalian sudah menjadi expert di bidang masing-masing ya. Bidang kalian apa? Metode berkata-kata, bercerita, demonstrasi ya. Sekarang silakan boleh rolling lagi ke kelompok asal, kembali ke kelompok masing-masing. Bagaimana? Sudah siap? Siap ya? Sudah didiskusikan ya dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu akan mendengarkan hasil diskusi kalian yang disampaikan oleh satu orang anggota kelompok. Ya, jadi itu merangkum semua metode yang sudah disampaikan di dalam kelompok tadi yang sudah kalian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai metode pembelajaran. Nah, apa-apa saja metode dari pembelajaran? Yang pertama yaitu metode bercerita. Nah, metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cara atau bertutur kata kepada anak secara besar, baik dengan menggunakan buku cerita, buku dongeng, dan juga bisa menggunakan dengan buku boneka tangan. Nah, metode bercerita ini dia harus dibawakan secara menarik dan mengundang perhatian anak dalam pembelajaran. Nah, dalam bercerita, guru harus melakukan beberapa tahap berikut terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan tema yang dipilih. Jadi sebelum guru bercerita kepada anak, guru harus memilih dulu tujuan dan tema yang akan dipilih. Dengan itu tujuan dari pembelajaran tercapai. Kemudian bentuk-bentuk cerita yang dipilih. Nah, tadi kan sudah menentukan tema, jadi sudah bisa menentukan bentuk cerita. Kemudian rancangan bahan dan alat yang diperlukan seperti misalnya boneka tangan dan lainnya. Dan kemudian rancangan langkah-langkah bercerita. Dan yang terakhir yaitu rancangan penilaian kegiatan bercerita. Nah, kegiatan ini dilakukan bisa di awal dan bisa juga di akhir cerita. Selanjutnya yaitu metode bercakap-cakap. Nah, apa itu metode bercakap-cakap? Ini metode bercakap-cakap itu interaksi yang terjadi antara pendidik dan anak didik ataupun sebaliknya yang bersifat menyenangkan dan dia tidak bersifat kaku. Misalnya guru dalam sebelum mulai pembelajaran bertanya dulu, bagaimana kabar hari ini anak-anak, sudah makan atau belum? Gitu. Kemudian dalam bercakap-cakap dapat dilaksanakan dalam bentuk yang pertama bercakap-cakap secara bebas, yang bisa menanyakan kabar, misalnya menanyakan apa makan sarapan pada pagi hari ini. Yang kedua bercakap-cakap menurut tema. Nah, tadi kan pasti setiap pembelajaran menentukan tema terlebih dahulu. Nah, di sini guru terlebih dahulu bercakap-cakap tema dengan anak murid. Kemudian bercakap-cakap berdasarkan gambar seni. Nah, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan
mempresentasikan materi mengenai metode pembelajaran. Nah, apa saja metode pembelajaran? Yang pertama yaitu metode bercerita. Nah, metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cara atau bertutur kata kepada anak secara besar, baik dengan menggunakan buku cerita, buku dongeng, dan juga bisa menggunakan dengan buku boneka tangan. Nah, metode bercerita ini dia harus dibawakan secara menarik dan mengundang perhatian anak dalam pelajaran. Jadi sebelum guru bercerita kepada anak, guru harus memilih dulu tujuan dan tema yang akan dipilih, dengan itu tujuan dari pembelajaran tercapai. Kemudian bentuk-bentuk cerita yang dipilih. Nah, tadi kan sudah menentukan tema, jadi sudah bisa menentukan bentuk cerita. Kemudian rancangan bahan dan alat yang diperlukan, seperti misalnya boneka tangan dan lainnya. Dan kemudian rancangan langkah-langkah bercerita. Dan yang terakhir yaitu rancangan penilaian kegiatan bercerita. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan juga untuk dari penjelasan masing-masing kelompok tadinya, dan kalian juga sudah menjadi expert bagi masing-masing metode. Saya akan meminta kalian untuk menyimpulkan yang kira-kira manfaat apa ya yang bisa dirasakan oleh anak melalui berbagai metode yang sudah kalian pahami dan kalian jelaskan tadi. Mungkin ada yang mau mencoba menyimpulkan dari keempat metode itu, manfaat pertama apa gitu? Ya, silakan. Riza, baik, silakan Riza. Manfaat pertama yaitu dapat membangkitkan motif, minat atau gairah belajar menulis. Jadi dengan adanya metode tadi, anak lebih gairah belajar dan semangat belajar. Ya, baik. Bagus sekali ya Riza. Ya, sesuai ya tadi di awal pembelajaran saya sempat mengatakan juga bahwa proses pembelajaran itu adalah bukan bagaimana cara guru mengajar, tapi bagaimana cara anak belajar. Melalui metode pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi anak sehingga akan tercipta suasana hati yang menyenangkan untuk belajar. Ya, jadi dia akan terlagi-lagi, atau istilah bahasa Acehnya terlalu-lalu. Ya kan? Bagus sekali. Jadi manfaat yang kalian sebutkan tadi sepertinya sudah sempat kalian bahas juga ya dalam kelompok ya, dan tertata rapi sekali bahasanya ya. Nah, itu yang saya mau dengar sebenarnya. Jadi setiap metode itu ada manfaatnya tersendiri, ya kan? Nah, pertanyaan saya mungkin untuk menutup pembelajaran, bisa tidak ya kita menggunakan dalam satu pembelajaran menggunakan metode yang bermacam-macam atau hanya terbatas pada satu metode saja? Bisa. Boleh, memang boleh, jawabannya bisa. Tapi kenapa bisa? Silakan diangkat tangan yang mau menjawab. Kenapa bisa kita menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Karena kalau kita pakai metode demonstrasi itu tanpa sadar kita menggunakan metode bercakap-cakap juga. Karena demonstrasi sekarang kita tanya jawab. Nah, juga kita masukkan metode tanya jawab. Walaupun tadi kita berbahas ya metode tanya jawab ya, tapi mungkin kalian sudah pernah baca-baca ya. Karena dalam satu metode sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kalian sempat baca tadi, cuma mungkin kalian tidak menjelaskan ke arah sana kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan bagus ya untuk satu metode, akan tetapi jika ada kekurangan dalam metode tersebut, maka bisa dibantu oleh metode yang lain. Jadi metode ini tidak hanya dia bisa berdiri sendiri, bisa pakai metode yang lain untuk menutupi pembelajaran yang mungkin tidak bisa dijelaskan menggunakan metode yang satunya. Jadi bisa kita mix ya, bisa kita combine metodenya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Saya cukup puas ya, saya lihat kalian cukup banyak memahami materi kita karena hasil diskusi kita yang cukup alot dan panjang ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih dengan metode pembelajaran lagi, karena metode pembelajaran untuk anak
ngomong itu jatuh kepada kelompok Dahlia. Selamat ya kelompok Dahlia. Ini ada hadiahnya yang sudah boleh saya bawakan. Teman-teman boleh satu kelompok, boleh dibagi ke semua saudara. Terima kasih Bu. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita ya, perkuliahan kita ya, bukan pembelajaran, perkuliahan kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bila kurang saya mohon maaf ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Inovatif untuk Anak Usia Dini pada program studi PG PAUD Universitas Syah Kuala. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.